Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Ya, gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yuk, adakah yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, Mbak Darul, monggo. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih Mbak Darul sudah mau memimpin berdoa ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada Mbak Eska, ada Mbak Ruli. Nanti yang lainnya dapat absen di link Google Form yang Ibu share di WA Group nggih. Agar semangat ya. Yuk kita menyanyi terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak sudah mau on mic dan berpartisipasi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran sebelumnya? Ya, Bu, sudah paham. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita hari ini akan belajar muatan PPKN, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa dapat melaksanakan kewajiban hak dan tanggung jawab siswa sebagai warga masyarakat dengan baik. Kemudian siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, siswa dapat melihat wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Adakah yang tahu apa itu tanggung jawab sebagai masyarakat? Belum tahu, Bu. Iya, kalau belum tahu, Ibu jelaskan dulu ya. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, di sini Ibu mempunyai teks bacaan berjudul Tanggung Jawab sebagai Warga Masyarakat. Ibu minta salah satu siswa nggih untuk membacakan teks ini. Yuk, ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Iya, monggo Pak Aurel. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. 1. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Baik, terima kasih Mbak Aurel sudah mau membacakan ya. Yang lain jangan lupa menyimak ya. Nah, ini yang selanjutnya. Adakah yang mau membacakan? Saya, Bu. Iya, monggo. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah,
ibu maupun anak, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Oke, terima kasih Mbak Daru. Nah, ini yang terakhir nih. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, monggo Mas Taufik. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. B. Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Yang C. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukan sebagai warga masyarakat. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat, setiap anggota masyarakat hendak sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Terima kasih Mbak Aurel, Mbak Darul, dan Mas Taufik sudah membacakan teks dari Ibu ya. Nih, dari teks bacaan yang diberikan tadi, adakah yang bisa menceritakan makna tanggung jawab sebagai masyarakat? Saya, Bu. Makna tanggung jawab adalah dengan menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, Bu. Ya, betul sekali Mas Aldi. Yuk, ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Tanggung jawab sebagai masyarakat adalah setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta menjaga lingkungan masyarakat, Bu. Oke, terima kasih Mas Aldi dan Mbak Aurel ya sudah mau menceritakan makna tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, ini sudah benar ya, jadi sebagai anggota masyarakat, kita perlu menjaga lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan selalu menghormati dengan menghargai setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Bu, ada video pembelajaran ya mengenai pemilihan ketua RW. Nanti anak semua memperhatikan, ini ada tata cara langkah-langkahnya untuk nanti kita dianalisis bersama, nggih. Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Pesan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. 1. Tugas panitia pemilihan ketua RW adalah menyeleksi calon ketua RW, menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan, menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW, dan menyelenggarakan pemilihan. 2. Pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan seleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. 3. Penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berdasarkan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun
dilantikkan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Selanjutnya nih, kita analisis bersama video pemilihan ketua RW tadi ya. Tadi ada 4 tata cara pemilihan ketua RW. Yuk, ada yang tahu? Yang pertama apa? Pembentukan panitia ketua RW, Bu. Iya, benar. Kemudian yang kedua, ada yang tahu nggak? Yuk, ada yang tahu tata cara yang kedua? Pembentukan calon ketua RW, Bu. Iya. Saya, Bu. Oke, monggo tadi. Pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Oke, benar sekali. Kemudian tata cara yang ketiga, ada yang tahu? Saya, Bu. Penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Oke, benar sekali. Tata cara yang terakhir. Ya, Bu. Ya, Pelantikan monggo. ketua RW baru. Oke, benar. Benar sekali ya, ini semua sudah benar, anak-anak sudah pintar sekali. Terima kasih yang sudah mau menjawab. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, ada yang bisa memberi kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari? Saya, Bu. Kesimpulannya, tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sebagai warga masyarakat, Bu. Ya, benar Mas Taufik. Nah, selanjutnya ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hubungan dengan sesama anggota masyarakat dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai masyarakat. Benar sekali. Terima kasih Mas Taufik dan Mbak Darul ya sudah mau memberikan kesimpulan. Ibu ada tugas nih untuk dikerjakan di rumah. Nanti Ibu kirimkan lagi di WA group. Jawabannya dituliskan di kertas ya, nanti difoto kemudian dikirimkan di WA group kelas ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau membantu Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa? Saya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih ya anak-anak semua. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.